Pernahkah kamu merasa hatimu gelisah, padahal hidupmu terlihat baik-baik saja? Seolah ada sesuatu yang hilang, tetapi kamu tidak tahu apa namanya. Bukan karena kurang ibadah, bukan karena kurang ilmu, melainkan karena hatimu terlalu lama sibuk di luar, sampai lupa ke dalam. Bagaimana jika selama ini Allah tidak jauh, tetapi kesadaran kitalah yang berisik, penuh suara dunia, hingga tak mampu mendengar panggilannya yang paling lembut? Bagaimana jika yang kita cari bukan tambahan amalan, melainkan kehadiran yang selama ini terlewatkan? Video ini tidak menjanjikan pengalaman luar biasa, tidak pula mengajakmu menjadi siapa-siapa. Ia hanya mengundangmu untuk berhenti sejenak, menenangkan napas, dan mendengarkan sesuatu yang sudah lama ada di dalam dirimu. Jika hatimu siap diam walau sebentar, mari kita masuk perlahan ke kedalaman sir, tempat Hu tidak dipanggil, tetapi disadari. Bab 1. Panggilan sunyi dari kedalaman sir. Ada saat dalam hidup ketika manusia merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Bukan karena beban fisik, bukan pula karena luka lahiriah, melainkan kelelahan yang datang dari kedalaman jiwa. Pada titik inilah, hati mulai bertanya dengan lirih. Mengapa segala yang dikejar terasa kosong? Mengapa semua yang dicapai tidak benar-benar mengenyangkan batin? Pertanyaan ini bukan tanda kelemahan iman, justru ia adalah panggilan awal. Sebuah isyarat halus bahwa kesadaran sedang mengetuk pintu terdalam diri, mengajak pulang ke sumber sejati. Dalam sunyi itulah, tanpa disadari, nama Hu mulai berdenyut sebagai rasa, bukan sebagai lafaz, seolah ada yang mengingatkan bahwa sebelum segala pencarian dimulai, keberadaan Allah sudah lebih dahulu meliputi segalanya. Hu bukan sekadar sebutan dan bukan pula bunyi yang dikejar oleh lidah. Ia adalah tanda kehadiran yang tidak membutuhkan penjelasan. Ketika akal berusaha memahami, Hu justru mengajak berhenti. Berhenti berpikir, berhenti menafsir, berhenti mengendalikan. Di sanalah kebijaksanaan makrifat bermula, bukan dari bertambahnya pengetahuan, melainkan dari runtuhnya klaim mengetahui. Hu mengantar jiwa pada kesadaran murni bahwa Allah tidak pernah jauh, tidak pernah datang dan pergi, melainkan selalu ada, bahkan ketika manusia lalai. Kesadaran ini lembut, tidak menggetarkan dengan dramatis, tetapi perlahan mengikis kegelisahan yang selama ini dianggap sebagai bagian dari hidup. Dalam tradisi batin para arif, sir adalah ruang paling sunyi, tempat di mana doa tidak lagi berbentuk permintaan, dan zikir tidak lagi berupa pengulangan. Sir adalah kesadaran yang telanjang dari kepentingan, dari harapan dunia, dari ketakutan tersembunyi. Ketika Hu dihadirkan dalam sir, yang terjadi bukan dialog, melainkan penyaksian. Jiwa menyaksikan bahwa keberadaannya sepenuhnya bergantung, rapuh dan fana, sementara Allah Maha Tetap tanpa perlu ditegaskan. Di sini, tauhid tidak lagi diajarkan, tetapi dialami. Tidak ada pernyataan "aku beriman", karena yang tersisa hanyalah rasa tunduk yang alami, seperti bayangan yang tak pernah membantah cahaya. Seringkali manusia mengira zikir adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah, seakan ada jarak yang harus ditempuh. Padahal dalam Hu, jarak itu hanyalah ilusi kesadaran. Yang menjauh bukan Allah, melainkan perhatian manusia yang terpecah oleh dunia. Ketika Hu hadir di sir, perhatian kembali utuh. Bukan kepada diri, bukan kepada pencapaian rohani, tetapi kepada keberadaan Allah yang meliputi segalanya. Pada saat ini, ketenangan muncul tanpa sebab, tidak bergantung pada keadaan, tidak runtuh oleh masalah. Ketenangan ini bukan euforia, melainkan kestabilan batin yang dalam, seperti laut yang tenang meski permukaannya disentuh angin. Bab ini bukan ajakan untuk merasa telah sampai, melainkan undangan untuk merendah. Hu tidak diberikan kepada mereka yang merasa layak, tetapi kepada mereka yang bersedia kosong. Kosong dari kesombongan spiritual, kosong dari rasa memiliki amal, kosong dari kebutuhan untuk terlihat. Ketika kekosongan ini diterima dengan jujur, sir mulai terbuka, dan kehadiran Allah terasa lebih nyata daripada pikiran tentangnya. Inilah awal perjalanan makrifat, bukan langkah besar yang gemilang, tetapi kesediaan untuk diam, mendengar tanpa suara, dan membiarkan Hu menuntun hati pulang ke kesadaran sejatinya. Bab 2.
rahasia Hu yang melampaui makna. Ketika seseorang mulai menyadari kehadiran Hu di kedalaman Sir, ia akan berhadapan dengan sebuah kebingungan yang justru menenangkan. Kebingungan ini bukan karena tidak mengerti, melainkan karena apa yang dihadirkan Hu terlalu nyata untuk dijelaskan dengan bahasa. Selama ini manusia terbiasa memahami segala sesuatu melalui definisi, batas, dan penamaan. Namun Hu tidak tunduk pada cara itu. Ia hadir tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa penjelasan. Disinilah jiwa perlahan belajar satu hikmah besar. Tidak semua yang paling hakiki bisa dipahami, sebagian hanya bisa disaksikan dengan penyerahan total. Kebijaksanaan ini membuat hati lembut, karena ia tidak lagi memaksa realitas ilahi masuk ke dalam kerangka pikiran manusia. Hu bukan nama seperti yang lain, karena ia tidak menunjuk pada sifat, tidak pula membatasi zat. Hu adalah isyarat kehadiran mutlak, sebuah penunjuk bahwa Allah ada tanpa perlu dijelaskan bagaimana adanya. Ketika Hu bergetar di Sir, kesadaran mulai melepaskan kebiasaannya untuk membandingkan. Tidak lagi bertanya seperti apa Allah, di mana Allah, atau mengapa Allah. Pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan luruh. Bukan karena terjawab, tetapi karena terasa tidak lagi relevan. Yang tersisa hanyalah pengakuan batin yang sangat halus, bahwa keberadaan ini sepenuhnya bergantung, sementara Allah berdiri sendiri tanpa sandaran apapun. Pengakuan ini tidak diucapkan, tetapi terasa lebih jujur daripada 1000 kalimat tauhid. Para pencari sering terjebak pada keinginan untuk merasakan sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan spiritual. Padahal Hu tidak selalu datang dengan getaran kuat atau pengalaman spektakuler. Justru Hu sering hadir dalam kesederhanaan yang nyaris tak disadari. Ia hadir dalam keheningan yang tidak dramatis, dalam kesadaran yang stabil, dalam penerimaan yang dalam terhadap kenyataan. Ketika Hu benar-benar disadari, hati tidak melonjak, tetapi merunduk. Tidak merasa istimewa, tetapi merasa kecil dengan cara yang menenteramkan. Inilah tanda bahwa ego mulai kehilangan cengkeramannya, dan kesadaran mulai berpindah dari aku menuju dia. Dalam makrifat, semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin sedikit kata yang ia miliki. Bukan karena ia tidak mampu berbicara, tetapi karena ia memahami keterbatasan bahasa. Hu mengajarkan diam yang hidup, diam yang penuh kesadaran. Diam ini bukan kekosongan pasif, melainkan kewaspadaan batin yang halus. Dalam diam tersebut, hati belajar mendengar tanpa suara dan melihat tanpa bentuk. Kesadaran seperti ini tidak mengasingkan seseorang dari dunia, justru membuatnya hadir sepenuhnya tanpa diperbudak oleh hiruk-pikuk. Dunia tetap berjalan, masalah tetap ada, tetapi batin tidak lagi terseret ke dalamnya. Bab ini mengajak untuk tidak tergesa-gesa menamai pengalaman rohani. Jangan buru-buru mengatakan telah merasakan Hu, karena Hu tidak bisa dimiliki oleh perasaan. Ia hanya bisa dihadiri dengan kerendahan yang terus diperbarui. Setiap kali muncul rasa telah memahami, disitulah hijab mulai menutup kembali Sir. Maka sikap paling aman dalam perjalanan ini adalah kejujuran dan kehati-hatian batin. Biarkan Hu bekerja tanpa campur tangan ego, tanpa ambisi spiritual, tanpa tuntutan hasil. Karena ketika manusia berhenti mengatur, justru di sanalah Allah memperlihatkan kehadirannya dengan cara yang paling lembut dan paling dalam. Bab 3. Sir sebagai cermin kesadaran sejati. Sir bukanlah tempat yang bisa dicapai dengan usaha lahiriah, karena ia tidak berada di arah manapun. Ia adalah kedalaman kesadaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran dan dorongan ego. Banyak orang rajin beribadah, tekun membaca, dan disiplin menjalankan amalan, namun tetap tidak menyentuh Sir, sebab seluruh perhatiannya masih terpusat pada dirinya sendiri. Selama ada rasa aku yang beramal, aku yang mendekat, atau aku yang memahami, selama itu pula Sir tetap tersembunyi. Sir hanya terbuka ketika kesadaran mulai jujur mengakui keterbatasannya dan berhenti menjadikan diri sebagai pusat. Di dalam Sir tidak ada ruang untuk pencitraan spiritual. Tidak ada keinginan untuk terlihat saleh, tidak ada kebutuhan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Semua lapisan kepentingan perlahan luruh, seperti debu yang jatuh ketika angin berhenti berhembus.
Ketika Hu dihadirkan di wilayah ini, yang tersisa hanyalah kesadaran akan ketergantungan mutlak. Jiwa menyadari bahwa seluruh keberadaannya tidak memiliki daya apapun tanpa izin Allah. Kesadaran ini tidak melahirkan ketakutan, justru menumbuhkan rasa aman yang dalam, karena bergantung sepenuhnya kepada Yang Maha Menjaga. Sir bukan tempat dialog, bukan pula ruang permohonan. Ia adalah ruang penyaksian. Dalam penyaksian ini, hati tidak lagi sibuk meminta sesuatu kepada Allah, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu sudah berada dalam genggamannya. Hu hadir sebagai keheningan yang penuh makna, bukan sebagai suara yang perlu diulang. Pada tahap ini, zikir tidak lagi dirasakan sebagai aktivitas, melainkan sebagai keadaan batin yang terus menyala. Bahkan ketika tidak mengingat dengan sadar, kesadaran itu sendiri sudah menjadi zikir yang hidup. Banyak pencari merasa takut ketika mulai memasuki keheningan sir, karena di sana mereka tidak lagi menemukan identitas yang biasa mereka pegang. Tidak ada peran, tidak ada status, tidak ada pengakuan. Yang ada hanyalah keberadaan yang telanjang. Namun justru disitulah letak penyembuhan batin yang paling dalam. Ketika identitas runtuh, beban yang selama ini dipikul oleh jiwa ikut terlepas. Hu tidak menghancurkan, tetapi membersihkan. Ia tidak menghapus keberadaan, melainkan mengembalikannya ke bentuk yang paling jujur dan alami. Bab ini mengingatkan bahwa sir bukan tujuan yang bisa dibanggakan, melainkan amanah yang harus dijaga. Setiap kali kesadaran merasa telah mencapai sesuatu, sir mulai tertutup kembali oleh kehalusan ego. Maka jalan ini menuntut kewaspadaan yang lembut, bukan ketegangan. Biarkan Hu hadir tanpa dituntut, tanpa diukur, tanpa disimpulkan. Dalam kesederhanaan inilah, sir menjadi cermin kesadaran sejati, tempat manusia mengenal dirinya bukan sebagai pusat, tetapi sebagai tanda dari kehadiran Allah yang maha meliputi segalanya. Bab 4. Ketika zikir tidak lagi dilakukan, tetapi dihidupi. Pada tahap tertentu dalam perjalanan batin, seseorang akan menyadari bahwa zikir tidak selalu hadir sebagai gerakan sadar yang ia lakukan. Awalnya, zikir terasa seperti usaha, seperti pekerjaan hati yang membutuhkan niat, waktu dan perhatian khusus. Namun seiring kesadaran semakin lembut, zikir perlahan berubah wujud. Ia tidak lagi muncul sebagai aktivitas yang terpisah dari kehidupan, melainkan menyatu dengan kesadaran itu sendiri. Disinilah Hu mulai dirasakan bukan sebagai lafaz yang diingat, tetapi sebagai keadaan batin yang menetap. Seseorang tidak lagi berkata, "Aku sedang berzikir," karena rasa itu terasa tidak tepat. Yang ada hanyalah kesadaran yang terus terjaga akan keberadaan Allah, tanpa perlu ditegaskan. Perubahan ini seringkali tidak disadari secara dramatis. Tidak ada tanda-tanda luar yang mencolok, tidak ada pengalaman yang membuat seseorang merasa istimewa. Justru yang muncul adalah kesederhanaan yang mendalam. Hati terasa lebih lapang, reaksi terhadap dunia menjadi lebih lembut, dan kegelisahan yang dulu mudah muncul, kini mereda dengan sendirinya. Hu hadir seperti napas yang tidak perlu diingatkan, tetapi selalu bekerja. Dalam keadaan ini, zikir tidak lagi bergantung pada suasana tenang atau tempat sunyi. Bahkan di tengah aktivitas, percakapan, dan tanggung jawab dunia, kesadaran batin tetap terhubung tanpa putus. Ketika zikir telah berubah menjadi kehadiran, seseorang mulai memahami bahwa Allah tidak perlu dihadirkan, karena Dia tidak pernah absen. Yang berubah hanyalah kesiapan hati untuk menyadari. Hu berperan sebagai pengingat yang sangat halus, bukan dengan suara keras, tetapi dengan rasa yang terus menjaga orientasi batin. Kesadaran ini membuat seseorang berhenti menuntut pengalaman spiritual tertentu. Ia tidak lagi mengejar rasa khusyuk, karena ia memahami bahwa khusyuk bukan sesuatu yang bisa dikejar, melainkan akibat dari penyerahan yang tulus. Semakin dilepaskan, semakin hadir. Pada titik ini pula, seseorang mulai menyadari perbedaan antara zikir yang digerakkan oleh ego dan zikir yang lahir dari kesadaran. Zikir yang masih didorong oleh ego sering disertai harapan tersembunyi, ingin merasa tenang, ingin dianggap dekat, atau ingin mencapai keadaan tertentu. Sementara zikir yang hidup dalam Hu tidak membawa tuntutan apapun. Ia hadir apa adanya tanpa agenda. Justru karena ketiadaan tuntutan inilah,
hati menjadi lebih jujur dan lebih ringan. Tidak ada lagi beban untuk mempertahankan citra spiritual. Karena yang dicari bukan lagi rasa, melainkan kebenaran kehadiran. Bab ini mengajak untuk mengenali pergeseran yang sangat halus dalam perjalanan rohani. Jangan tergesa-gesa menilai diri telah sampai, dan jangan pula merasa gagal ketika tidak merasakan apa-apa. Zikir yang telah menjadi kehadiran seringkali terasa biasa, bahkan nyaris tidak terasa. Namun justru disitulah kedalamannya. Hu bekerja dalam sunyi, menata kesadaran tanpa kebisingan. Jika hati mulai lebih tenang tanpa sebab, lebih mudah menerima tanpa banyak perlawanan, dan lebih sadar akan ketergantungannya kepada Allah, maka ketahuilah bahwa zikir itu sedang hidup, bukan sebagai aktivitas tetapi sebagai cara berada di hadapannya. Bab 5. Tauhid yang tumbuh tanpa klaim. Ketika Hu telah bersemayam dalam kesadaran yang halus, tauhid tidak lagi dipahami sebagai konsep yang dihafal atau pernyataan yang diucapkan. Ia tumbuh sebagai pengalaman batin yang tenang dan dalam. Seseorang tidak lagi sibuk membuktikan keimanannya, karena kebutuhan untuk membuktikan itu sendiri telah luruh. Kesadaran mulai melihat bahwa segala bentuk pengakuan, betapapun tampaknya baik, masih menyisakan rasa memiliki. Dan di hadapan tauhid yang sejati, rasa memiliki adalah hijab yang paling halus. Hu mengajarkan tauhid tanpa suara, tanpa slogan, tanpa keinginan untuk terlihat benar. Dalam tauhid yang lahir dari Hu, pusat perhatian tidak lagi berada pada diri, melainkan sepenuhnya tertuju pada Allah. Bukan dengan cara meniadakan dunia, tetapi dengan melihat dunia sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Segala yang ada dipahami sebagai bergantung, sementara hanya Allah yang maha berdiri dengan dirinya. Pemahaman ini tidak melahirkan sikap pasif atau menjauh dari kehidupan, justru menumbuhkan tanggung jawab yang lebih jujur. Seseorang berbuat bukan untuk menegaskan identitas spiritualnya, melainkan sebagai bentuk kepatuhan alami terhadap tatanan ilahi. Tauhid seperti ini tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, melainkan lebih rendah dalam arti yang menenteramkan. Ia menyadari bahwa kebaikan apapun yang muncul darinya bukanlah miliknya, melainkan pancaran dari rahmat Allah. Kesadaran ini menjaga hati dari rasa bangga yang tersembunyi dan dari kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Hu terus mengingatkan dengan lembut bahwa semua berasal dari satu sumber dan semua kembali kepadanya. Dengan kesadaran ini, hubungan dengan sesama menjadi lebih jernih karena tidak lagi dibebani oleh keinginan untuk menang atau unggul. Dalam pengalaman tauhid yang hidup, kontradiksi-kontradiksi batin mulai mereda. Seseorang tidak lagi terpecah antara ibadah dan kehidupan, antara spiritual dan duniawi. Semua menjadi satu kesatuan yang utuh. Bekerja, berbicara, bahkan diam, semuanya berada dalam lingkup penghambaan. Hu hadir sebagai benang halus yang menyatukan seluruh gerak hidup dalam satu orientasi. Tidak ada lagi usaha keras untuk menjaga kesalehan, karena kesalehan itu mengalir secara alami dari kesadaran yang telah mengenal ketergantungannya. Bab ini mengingatkan bahwa tauhid bukan sesuatu yang bisa dimiliki, apalagi dipamerkan. Ia adalah keadaan batin yang harus dijaga dengan kerendahan yang terus diperbarui. Setiap kali muncul rasa telah mencapai tauhid yang lebih tinggi, disitulah bahaya mulai mengintai. Hu tidak berdiam dalam hati yang merasa penuh, tetapi dalam hati yang selalu menyediakan ruang. Ruang untuk tunduk, ruang untuk belajar, dan ruang untuk mengakui bahwa tanpa Allah tidak ada apa-apa yang benar-benar ada. Bab 6. Fana, lenyapnya. Aku dalam kesadaran ilahi. Ketika kesadaran semakin dibersihkan oleh kehadiran Hu, seseorang akan memasuki keadaan yang oleh para arif disebut fana. Namun fana bukanlah kehilangan kesadaran, bukan pula keadaan ekstase yang membuat seseorang terlepas dari realitas. Fana adalah lenyapnya pusat keakuan yang selama ini diam-diam mengendalikan cara pandang terhadap hidup. Yang lenyap bukan keberadaan manusia, melainkan klaim aku sebagai pelaku mutlak. Dalam keheningan ini, jiwa mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya menumpang pada kehendak dan daya yang bukan miliknya. Kesadaran ini hadir tanpa paksaan, tanpa rasa takut, justru dengan kelembutan yang menenangkan. Dalam fana, Hu tidak datang untuk menghapus identitas lahiriah,
tetapi untuk meluruskan posisi batin. Seseorang tetap menjadi dirinya, tetap menjalani peran hidupnya, namun tidak lagi melekat pada peran tersebut. Ia bekerja tanpa merasa sebagai sumber hasil, berbicara tanpa merasa sebagai pemilik kebenaran, dan beribadah tanpa merasa sebagai pemilik amal. Semua terasa mengalir dari satu sumber yang sama. Di titik ini, kesadaran akan Allah tidak lagi muncul sebagai pikiran yang dihadirkan, melainkan sebagai latar belakang yang selalu ada, menopang setiap gerak dan diam. Banyak orang mengira fana adalah keadaan yang berat atau menakutkan, karena terdengar seperti kehilangan diri. Padahal yang dilepaskan dalam fana justru beban terberat manusia, yaitu keharusan untuk selalu menjadi pusat. Ketika pusat itu runtuh, jiwa merasakan kelapangan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Tidak ada lagi tekanan untuk selalu benar, selalu kuat, atau selalu berhasil. Hu menuntun kesadaran pada penerimaan yang dalam, bahwa segala sesuatu terjadi dalam keteraturan ilahi yang jauh lebih luas daripada kehendak pribadi. Penerimaan ini bukan sikap menyerah yang pasif, melainkan kepercayaan yang aktif dan hidup. Dalam keadaan fana, akal tidak dimusnahkan, tetapi ditempatkan pada posisi yang tepat. Ia tidak lagi menjadi penguasa, melainkan alat yang melayani kesadaran tauhid. Akal tetap bekerja, menimbang dan memahami, namun tidak lagi menuntut kepastian mutlak atas segala sesuatu. Ia belajar berdamai dengan misteri. Hu mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dijelaskan untuk bisa diterima, dan tidak semua yang tidak dipahami harus ditolak. Sikap ini melahirkan kebijaksanaan yang tenang, tidak reaktif, dan tidak mudah terguncang oleh perubahan. Bab ini menegaskan bahwa fana bukan tujuan akhir, melainkan fase pemurnian kesadaran. Ia bukan prestasi spiritual, melainkan karunia yang harus dijaga dengan kerendahan. Setiap kali seseorang merasa telah lenyap dan merasa istimewa karenanya, ego justru sedang membangun bentuk baru yang lebih halus. Maka satu-satunya sikap yang selamat adalah kembali kepada kesederhanaan. Biarkan Hu terus bekerja tanpa diberi label, tanpa dijadikan identitas. Dalam kesunyian inilah, lenyapnya aku menjadi pintu bagi hadirnya kesadaran ilahi yang lebih jernih dan lebih hidup. Bab 7, Baqa, bertahan dalam kesadaran yang diterangi. Setelah fana meluruhkan pusat keakuan, kesadaran tidak berhenti pada kekosongan. Yang hadir setelahnya adalah baqa, sebuah keadaan bertahan bersama Allah tanpa kehilangan keberadaan lahiriah. Dalam baqa, seseorang kembali sepenuhnya ke dunia, namun dengan orientasi batin yang telah berubah. Ia tidak lagi hidup untuk menegaskan dirinya, melainkan untuk menjalani amanah dengan kesadaran ilahi yang menyertai. Hu tetap hadir sebagai cahaya lembut di kedalaman sir, menjaga arah tanpa memaksa. Hidup berjalan seperti biasa, tetapi rasa keberadaannya tidak lagi sama. Dalam baqa, dunia tidak ditolak dan tidak pula dipuja. Segala sesuatu dilihat sebagaimana adanya, tanpa beban makna berlebihan. Kesuksesan tidak mengangkat, kegagalan tidak menjatuhkan. Semua diterima sebagai bagian dari alur yang lebih besar. Hu mengajarkan keseimbangan batin yang tidak kaku, tetapi lentur. Seseorang mampu merespons keadaan dengan tepat tanpa tenggelam di dalamnya. Ia hadir sepenuhnya namun tidak terikat. Inilah kebebasan yang lahir bukan dari menguasai dunia, melainkan dari tidak lagi diperbudak olehnya. Kesadaran baqa membuat hubungan dengan sesama menjadi lebih jujur dan lapang. Tidak ada dorongan untuk menggurui, tidak ada kebutuhan untuk diakui sebagai orang yang lebih memahami. Yang muncul justru empati yang alami, karena seseorang menyadari bahwa semua manusia berada dalam perjalanan yang sama, meski melalui jalan yang berbeda. Hu menjaga hati tetap lembut, sehingga kebenaran tidak disampaikan dengan kekerasan, dan perbedaan tidak disikapi dengan penolakan. Kebijaksanaan dalam baqa bukan hasil pemikiran panjang, melainkan buah dari kesadaran yang telah disucikan. Dalam keadaan ini, ibadah tidak lagi dirasakan sebagai kewajiban yang memberatkan, tetapi sebagai ruang perjumpaan yang menenangkan. Salat, doa, dan zikir menjadi tempat kembali, bukan tugas yang harus diselesaikan. Hu hadir bukan hanya dalam kesunyian, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari. Setiap tindakan dilakukan dengan rasa tanggung jawab yang lebih dalam, karena disadari bahwa semua terjadi dalam pengawasan Allah. Kesadaran ini tidak menimbulkan ketakutan,
melainkan rasa aman yang membuat seseorang lebih berhati-hati dan lebih tulus. Bab ini menegaskan bahwa baka bukanlah puncak yang membuat seseorang berhenti, melainkan keadaan yang menuntut penjagaan terus-menerus. Kesadaran ilahi bisa meredup jika hati kembali dipenuhi klaim dan keterikatan. Karena itu, kerendahan tetap menjadi kunci. Hu tidak menetap dalam hati yang merasa telah stabil, tetapi dalam hati yang terus menyadari ketergantungannya. Dengan kesadaran inilah, seseorang dapat bertahan di dunia tanpa kehilangan arah, hidup sepenuhnya tanpa terpisah dari kehadiran Allah yang senantiasa meliputi. Bab 8, hijab yang paling halus dan tipu daya kesadaran. Semakin lembut kesadaran seseorang, semakin halus pula hijab yang mengujinya. Jika pada tahap awal hijab datang dalam bentuk maksiat atau kelalaian yang jelas, maka pada kedalaman perjalanan batin, hijab sering hadir sebagai rasa telah memahami. Inilah hijab yang paling sulit dikenali, karena ia menyamar sebagai ketenangan, kebijaksanaan, bahkan kerendahan. Hu tidak pernah meninggalkan kesadaran, tetapi manusialah yang perlahan kembali memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Ketika seseorang mulai merasa aman dengan keadaannya, disitulah jarak mulai tercipta tanpa disadari. Hijab semacam ini tidak menimbulkan kegelisahan, justru sering disertai rasa nyaman yang menipu. Seseorang merasa tidak lagi terguncang oleh dunia, merasa telah berada di jalur yang benar, dan merasa cukup dengan apa yang telah dicapai. Namun di balik rasa cukup itu, ada potensi berhentinya pencarian yang sejati. Hu mengajarkan bahwa perjalanan batin tidak pernah benar-benar selesai selama kesadaran masih dibungkus oleh rasa memiliki, sekecil apapun. Setiap kali muncul klaim batin, meski tidak diucapkan, hijab mulai menebal kembali. Pengalaman rohani betapapun dalamnya dapat berubah menjadi penghalang jika dijadikan sandaran. Ketika seseorang melekat pada pengalaman tertentu dan berharap ia terulang, kesadaran mulai bergerak dari penyerahan menuju penguasaan. Hu tidak hadir untuk diulang sebagai sensasi, tetapi untuk dijaga sebagai kesadaran. Para arif berhati-hati terhadap kenangan spiritual, karena kenangan seringkali mengikat jiwa pada masa lalu, sementara kehadiran Allah selalu segar dan baru. Kesadaran yang hidup adalah kesadaran yang tidak bergantung pada apa yang pernah terjadi. Hijab juga dapat muncul dalam bentuk keinginan halus untuk membimbing atau mengoreksi orang lain. Ketika seseorang merasa telah melihat dengan lebih jernih, dorongan untuk menjadi penunjuk jalan bisa muncul tanpa disadari. Padahal Hu mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki waktu dan jalannya sendiri. Kebenaran yang disampaikan tanpa diminta seringkali lahir dari keakuan yang belum sepenuhnya luruh. Kesadaran yang jernih tidak tergesa untuk memperbaiki dunia, karena ia memahami bahwa Allah sendiri yang mengatur proses setiap hamba. Bab ini mengajak untuk selalu kembali pada sikap berjaga. Bukan berjaga dengan ketegangan, tetapi dengan kejujuran batin yang lembut. Setiap kali merasa telah stabil, periksa kembali apakah hati masih menyediakan ruang untuk Allah bekerja. Hu tidak berdiam dalam kesadaran yang beku, tetapi dalam kesadaran yang hidup dan terbuka. Dengan kewaspadaan ini, hijab yang paling halus dapat dikenali sebelum ia mengeras, dan perjalanan makrifat tetap bergerak dalam cahaya kerendahan yang menenteramkan. Bab 9, Hu dalam napas kehidupan sehari-hari. Ketika kesadaran telah ditempa oleh keheningan sir, diuji oleh fana, dan dijaga dalam baka, maka Hu tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia tidak tinggal di sudut-sudut khusus ibadah, tidak hanya hadir saat mata terpejam dan dunia ditinggalkan. Hu justru hidup di tengah kesibukan, menyertai langkah kaki, percakapan, dan keputusan-keputusan kecil yang sering luput dari perhatian. Pada tahap ini, seseorang tidak berusaha membawa zikir ke dalam hidup, karena hidup itu sendiri telah menjadi ruang zikir. Kesadaran ilahi tidak dipanggil, tetapi dikenali dalam setiap keadaan. Dalam keseharian, Hu hadir sebagai kejernihan batin yang membuat seseorang tidak mudah terseret oleh reaksi spontan. Ketika emosi muncul, ia disadari tanpa segera diikuti. Ketika masalah datang, ia dihadapi tanpa kepanikan berlebihan. Bukan karena seseorang telah menjadi kebal, tetapi karena pusat kesadarannya tidak lagi bertumpu pada gejolak luar.
Hu menjaga jarak batin yang sehat, bukan jarak dingin, melainkan ruang yang cukup untuk melihat dengan jernih dan merespons dengan tepat. Dari ruang inilah kebijaksanaan praktis lahir, bukan sebagai teori, tetapi sebagai sikap hidup. Zikir Hu dalam kehidupan sehari-hari tidak membutuhkan pengingat khusus, karena ia menyatu dengan kesadaran akan ketergantungan. Saat seseorang bekerja, ia menyadari bahwa daya dan hasil bukan miliknya. Saat berbicara, ia menyadari bahwa kata-kata bisa menjadi amanah atau ujian. Saat diam, ia tidak merasa kosong, tetapi ditemani oleh kehadiran yang lembut. Kesadaran ini tidak membuat hidup menjadi kaku atau penuh perhitungan, justru membuatnya lebih cair dan manusiawi. Seseorang bisa tertawa, bersedih, dan beristirahat tanpa kehilangan orientasi batinnya. Hubungan dengan orang lain pun berubah secara halus. Tidak ada lagi dorongan kuat untuk membela diri berlebihan atau memenangkan setiap perbedaan. Hu menumbuhkan rasa cukup yang membuat seseorang tidak mudah tersinggung dan tidak cepat menghakimi. Ia melihat kelemahan orang lain dengan pemahaman karena ia telah melihat rapuhnya dirinya sendiri. Dari sini, akhlak tidak lagi dipaksakan sebagai kewajiban moral, tetapi tumbuh sebagai konsekuensi alami dari kesadaran tauhid. Kebaikan tidak direncanakan untuk dipamerkan, tetapi muncul sebagaimana air mengalir dari sumbernya. Bab ini menegaskan bahwa puncak dari perjalanan batin bukanlah keterpisahan dari dunia, melainkan kehadiran penuh di dalamnya dengan hati yang terjaga. Hu tidak mengajak manusia meninggalkan kehidupan, tetapi mengajaknya hidup dengan lebih sadar. Ketika kesadaran ini stabil, seseorang tidak lagi bertanya, kapan harus berzikir? Karena setiap saat telah menjadi ruang ingat. Inilah kesederhanaan yang matang, ketika spiritualitas tidak tampak istimewa, tetapi terasa nyata, menopang hidup dari dalam dengan ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Bab 10. Pulang tanpa perjalanan. Pada akhirnya, perjalanan panjang ini membawa seseorang pada kesadaran yang sangat sederhana, namun mengguncang. Tidak pernah ada jarak yang benar-benar ditempuh. Seluruh pencarian, zikir, dan keheningan bukanlah langkah menuju Allah, melainkan proses tersingkapnya tabir yang selama ini menutupi kesadaran. Hu tidak mempertemukan manusia dengan sesuatu yang baru, tetapi mengembalikannya pada apa yang selalu ada. Pulang dalam makna ini bukanlah kembali ke tempat lain, melainkan berhentinya kecenderungan untuk terus mencari keluar. Kesadaran akhirnya diam di tempatnya semula, di hadapan Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dalam kepulangan ini, tidak ada perasaan menang atau berhasil. Justru yang muncul adalah rasa haru yang lembut, karena jiwa menyadari betapa lama ia berlari dari kedekatan yang begitu intim. Semua upaya spiritual yang pernah dilakukan kini dipahami sebagai cara Allah mendidik kesadaran, bukan sebagai tangga prestasi. Hu mengajarkan bahwa Allah tidak menunggu di ujung perjalanan, tetapi menyertai setiap langkah, bahkan ketika manusia tersesat. Kesadaran ini meluruhkan penyesalan dan kebanggaan sekaligus, menggantikannya dengan rasa syukur yang hening. Pulang tanpa perjalanan juga berarti hidup tanpa beban, ekspektasi rohani. Seseorang tidak lagi menuntut dirinya untuk selalu berada dalam keadaan tertentu. Ia menerima pasang surut batin dengan lapang, karena ia tahu bahwa kehadiran Allah tidak bergantung pada kestabilan perasaannya. Hu hadir bahkan ketika hati terasa kering, bahkan ketika pikiran kembali gelisah. Kesadaran ini memberikan keteguhan yang lembut, bukan keteguhan yang keras. Jiwa belajar percaya bahwa Allah lebih setia daripada perhatian manusia kepadanya. Dalam keadaan ini, doa tidak lagi selalu berbentuk permintaan. Kadang ia hadir sebagai diam yang penuh penerimaan. Kadang sebagai helaan napas yang dalam. Kadang sebagai air mata yang jatuh tanpa keluhan. Hu mengajarkan bahwa tidak semua hubungan harus diungkapkan dengan kata. Kedekatan yang sejati seringkali justru terasa paling nyata ketika tidak ada yang perlu diucapkan. Diam tidak lagi kosong, melainkan penuh oleh rasa ditemani. Kesadaran ini membuat seseorang tidak merasa sendirian, bahkan ketika secara lahiriah ia sendiri. Bab terakhir ini bukan penutup, karena kesadaran Hu tidak mengenal akhir. Ia bukan kesimpulan, melainkan cara berada. Setelah semua bab dilalui,
Yang tersisa bukanlah cerita untuk diceritakan, melainkan keheningan untuk dijaga. Jika ada satu hal yang dibawa pulang dari perjalanan ini, maka itu adalah kesadaran bahwa Allah lebih dekat daripada pikiran tentangnya, lebih nyata daripada rasa tentangnya. Dan dalam keheningan sir yang paling jujur, jiwa akhirnya berhenti mencari, karena ia telah berada di hadapannya sejak awal. Jika dari awal hingga akhir hatimu terasa lebih tenang, itu bukan karena kata-kata ini indah, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang diingatkan. Apa yang kita lalui bukan perjalanan untuk menjadi lebih tinggi, tetapi keberanian untuk merendah, melepaskan kebisingan, dan kembali pada kesadaran yang paling jujur. Hu tidak perlu dicari kemana-mana, karena ia tidak pernah pergi. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk diam dan membiarkan hati hadir apa adanya. Jika setelah ini kamu tidak membawa apa-apa, itu sudah cukup. Karena yang sejati tidak selalu dibawa, ia tinggal dan menemani. Tenanglah, kesadaranmu sedang pulang.